Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam perjalanan kehidupan kita satu hari ini, hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 sesuai dengan yang ditentukan oleh gereja kita dari Mazmur 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Di hata-bata di dok, Ali Jahuba, unang uhum yau di bagasan rimasmu, jala unang ajar yau di bagasan parpiar ni murukmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, terutama sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada lagi yang benar di hadapan Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Juga sudah diungkapkan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Maka dari sana kita pun sebagai manusia harus mengakui bahwa kita memiliki banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa, dan bahkan karena ketidaktahuan kita akan kehendak Allah. Orang yang merasa benar banyak, tetapi orang yang selalu benar pasti tidak ada. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang bersalah, bahkan orang yang selalu salah dan yang menyimpang dari kebenaran dan standar kebenaran yang ditentukan Tuhan, yaitu kudus, seperti yang tertulis dalam Imamat 11 ayat 44, sebab aku Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Itu standar yang ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita jauh dari kekudusan. Oleh karena itu sesungguhnya kita layak untuk dihukum dan dimurkai oleh Tuhan. Kita layak dihajar dalam kepanasan amarahnya. Saudaraku, pemazmur sadar akan keberdosaannya. Bahkan pemazmur juga menyadari akibat dari dosa-dosanya. Dia mengatakan dalam Mazmur 32 ayat 3 sampai ayat 5, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Itulah yang meringankan beban. Itulah yang menyegarkan jiwa dari pemazmur. Saudara, dalam pengakuan dosa inilah pemazmur memohon agar Tuhan tidak menghukumnya dalam murkanya, dan jangan menghajarnya dalam kepanasan amarahnya. Karena pemazmur menyadari apabila Allah menghukumnya dan menghajarnya dalam amarah dan murka, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan selain dari kebinasaan. Hal inilah yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 10 ayat 24. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Picang au ali Jahoba asal marpangodam, asa unang di bagasan rimasmu, asa unang tung siap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kelebihan Daud, terutama ketika kita bandingkan dengan Saul. Daud mengenal dosa-dosanya. Daud sadar akan kesalahannya.
Dia datang mengakuinya di hadapan Allah. Dan sungguh saudara-saudara, kasih Allah tetap untuk Daud, tidak seperti Saul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengenal dan mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang, Allah pengasih, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan kebenaran. Dia menyadari bahwa Allah tidak memperlakukan kepadanya setimpal dengan perbuatannya. Dan bahkan Allah tidak membalaskan kepadanya setimpal dengan kesalahan-kesalahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan hari ini, jika saudara hari ini hatimu galau, jika hari ini engkau masih merasakan bahwa Tuhan seolah-olah jauh dan bahkan seolah-olah Allah telah menghukummu, firman ini menguatkanmu. Firman ini menguatkan kita semua untuk segera datang di dalam doa-doa kita memohon kasih setianya. Sungguh Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penyayang. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 10. Allah tidak melakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Firman ini hendaknya mengingatkan kita kembali akan kasih setia Tuhan. Jika Daud memperoleh kasih setia dan anugerah Tuhan itu, dan dia boleh sembuh, boleh tenang menjalani kehidupannya, boleh bersuka cita, jiwanya menjadi tenang, percayalah, jiwamu juga akan memperoleh kekuatan. Jiwamu akan memperoleh keselamatan dan sukacita, karena sungguh Allah mengasihimu, yang telah dibuktikan di dalam pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Maka datanglah kepadanya, beritahukanlah isi hatimu kepadanya, dia akan mendengar dan menolongmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami pada hari ini. Ketika kami mendengar firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Daud, ketika dia memohon supaya Engkau tidak menghukumnya di dalam amarah dan murka-Mu. Kami sering menyadari kami jauh dari hadapan Tuhan, sehingga kami kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan meneguhkan hati dan memanggil kami untuk segera mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, datang berlutut di hadapan-Mu untuk memohon anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Maka pada hari ini kami memohon keampunan atas segala dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mengasihi kami, memberkati seluruh anggota jemaat-Mu HKBP secara khusus di distrik 10 Medan Aceh ini, di dalam tugas-tugas dan pelayanan kami satu hari ini. Engkau memberkati dan Engkau menyertai, dan Engkau Tuhan akan membuat berhasil seluruh apa yang kami kerjakan yang seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ampuni segala dosa-dosa kami. Amin.